Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Senang bertemu kembali di ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, begitu nyata penyertaan-Mu dan perkenanan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sampai saat ini Tuhan kami masih merasakan Engkau begitu Allah yang setia dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan naikkan pujian sembahan kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kami Engkau berkenan Bapa. Kami siap memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kita naikkan pujian ini. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku,
Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sebab Engkau yang layak. Glory bagi-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang besar. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dipuja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang besar. Haleluya. Haleluya Yesus. Benar Bapa yang maha baik. Kami tidak mau fokus Tuhan terhadap apa yang ada di depan kami saat ini Tuhan. Mungkin begitu banyak Tuhan hal-hal yang tidak menyukakan hati kami Bapa. Tapi ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami Bapa, kami hanya mau fokus memandang Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Selama kami hidup Tuhan, Engkau satu-satunya prioritas utama kami Bapa. Selama kami hidup Bapa, Engkau satu-satunya Tuhan. Tujuan hidup kami Bapa yang maha baik. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kaulah satu-satunya yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Glory bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya.
kasih-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Engkau yang kami Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Dunia takkan pernah bisa Yesus satu-satunya yang kami sembah. Haleluya. Glory bagi-Mu. Oh, Yesus Tuhan. Nama-Mu yang layak menerima pujian. Glory bagi-Mu. Glory bagi Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang layak menerima pujian. Yesus, Yesus, haleluya. dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus Haleluya, ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku. haleluya Yesus, haleluya, amin. Dalam Kristus Haleluya, ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. haleluya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya di tempat ini malam hari ini mau bersaksi sebagian daripada kemenangan yang saya alami di dalam kehidupan saya. Ada banyak pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan luar biasa, tetapi saya mau ceritakan pada awal mula saya memutuskan untuk boleh melayani Tuhan. Bukan suatu keputusan yang gampang, karena saya masih sangat muda, saya punya cita-cita, saya punya
keinginan-keinginan sama seperti orang-orang muda lain. Tetapi sampai saya dapati bahwasanya banyak kegagalan ketika saya lari daripada Tuhan. Dan kemudian setelah 2 tahun saya tidak mau, saya kemudian memutuskan untuk boleh pergi melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi juga, saudara yang dikasihi Tuhan, saya dapati diri saya di sana bukanlah keadaan yang baik, ya. Ketika saya dihentarkan oleh Bapak Ibu Gembala saya, mereka hanya memesankan seperti ini, Santi banyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak berharap sama Tuhan, Tuhan akan memelihara kamu. Hanya itu pesannya, tidak ada yang lain. Kemudian ketika saya ada di sekolah Alkitab Salatiga, saya sangat terkejut, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saya dipanggil, saya disuruh membayar biaya administrasi, saya terkejut. Karena tidak ada kata-kata dari awal dari Bapak Ibu Gembala saya. Mungkin salah satu cara Tuhan juga supaya saya tetap berangkat dalam segala keterbatasan. Dan ketika saya sampai di sana, saya dapati hal yang demikian. Di usia yang muda itu tidak mudah saya mau menyerah. Saya pikir seperti ini, sekaliannya kalau saya belum mulai, saya harus berhenti, begitu. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya ambil keputusan untuk boleh berhenti, saya berdoa kepada Tuhan. Tetapi kemudian seperti saya mendapat suatu perkataan kebenaran firman Tuhan, kata-kata penguatan dari Tuhan yang mengingatkan saya untuk tetap bertahan. Saya sudah ada di tempat itu bukan keputusan yang salah. Dan ketika itu saya katakan kepada Tuhan seperti ini, Tuhan, kalau saya memang Engkau panggil menjadi hamba-Mu, Tuhan memang menginginkan saya untuk melayani Tuhan, saya mau katakan seperti ini, saya enggak andalkan siapapun. Di situ saya juga belajar berharap. Dari situlah saya belajar apa itu berharap betul kepada Tuhan. Karena sebelumnya saya bertanya-tanya, gimana sih berharap yang betul kepada Tuhan? Ketika saya bilang seperti itu, baik Tuhan, saya akan kerjakan. Dan di situ saya belajar untuk berdoa. Secara pribadi saya ambil keputusan untuk berdoa dan saya belajar untuk berpuasa. Saya bilang begini kepada Tuhan, Tuhan, saya mau belajar berharap kepada Tuhan, saya mau belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Saya hilangkan nama-nama bahkan orang-orang yang saya anggap masih bertanggung jawab di dalam kehidupan saya. Saya mau tahu seberapa Tuhan hebat di dalam kehidupan saya. Saya tidak mengingat orang tua saya bisa menolong saya, mengingat Bapak Ibu Gembala saya bisa menolong saya enggak mau Tuhan. Saya mau Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saya. Dan ketika saya memutuskan untuk melakukan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, betul saja sampai saya semester 6, saya dipelihara oleh Tuhan luar biasa. Sama seperti pesan yang disampaikan kepada saya. Berdoa kepada Tuhan, andalkan Tuhan dan Tuhan akan pelihara kehidupanmu. Dan itu betul-betul terjadi sampai hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saya mau katakan, kalau kita mau bilang kita berharap kepada Tuhan tapi kita masih memikirkan manusia, memikirkan orang lain bisa menolong kita, itu bukan berharap dan mengandalkan Tuhan secara utuh. Tetapi ketika kita tahu ada yang bisa menolong kita tapi kita tidak mau, itu adalah berharap kepada Tuhan. Dan saya benar-benar mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Ini adalah sebagian daripada kesaksian saya, supaya kesaksian saya juga boleh senantiasa menjadi kekuatan bagi kita semua yang mau belajar mengandalkan dan mengharapkan Tuhan di tengah-tengah keterjepitan di dalam dunia ini, dan buktikan bahwasannya Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tadi kita sudah dengar satu kesaksian yang luar biasa. Bagaimana dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan memanggil Santi untuk terlibat di dalam bendang Tuhan. Dan dengan cara Tuhan yang ajaib pula Tuhan memelihara kehidupannya. Dia katakan, dia gak mau berharap sama manusia, tapi dia mau berharap kepada Tuhan. Sehingga kalau dia boleh ada sebagaimana dia ada, dia boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan. Itu karena dia punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dapat diandalkan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam satu kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama ditabur dalam kehidupan kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa hati dan hidup kami hari ini hanya bagi kebenaran firman-Mu Tuhan.
Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan didikan Tuhan, arahan Tuhan, ajaran Tuhan lewat perkataan firman Tuhan hari ini. Firman-Mu adalah jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba serahkan seluruh kebenaran firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, malam hari ini kita sama-sama mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan mengenai mengikut Yesus. Tadi kita sudah diawali lewat satu kesaksian bagaimana mengikut Yesus ya, lewat kesaksian kehidupan daripada saudari Santi. Nah, tadi kita juga menyanyikan sebuah pujian, dikatakan dalam Kristus kita percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Karena kekuatan dan harapan kita hanya ada di dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Allah katakan ketika kita memiliki segalanya, baik harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kesehatan yang sempurna, tetapi kalau kita tidak memiliki Tuhan Yesus, kita nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita punya Tuhan Yesus, secara otomatis kita punya segalanya. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas 9 ayat yang ke-25. Dia katakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Di dalam Matius 16 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia kalau jiwanya binasa, kalau ia kehilangan nyawanya. Makanya tadi di awal kebenaran firman Tuhan saya katakan, firman Tuhan mencatat dengan jelas. Kita punya segala sesuatu, tapi kalau kita nggak punya Tuhan Yesus, kita nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita punya Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan kita, mengendalikan seluruh kehidupan kita, secara otomatis kita punya segala sesuatunya. Gak cuma di dunia ini, gak cuma berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di dunia ini, tapi ini juga berbicara mengenai kehidupan kekekalan kita, kemuliaan yang Tuhan sudah persiapkan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen bilang mengikut Tuhan. Banyak orang Kristen bilang anak-anak Tuhan saya rindu mau mengikut Tuhan. Dan kalau kita dengar begitu banyak kesaksian, bagaimana anak-anak Tuhan dipanggil oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Baik yang dari kecil sudah menjadi orang Kristen, ataupun mungkin di tengah perjalanan kehidupannya, Tuhan panggil dia menjadi seorang Kristen. Banyak kesaksian yang luar biasa. Tapi malam hari ini kita sama-sama belajar. Mengikut Tuhan seperti apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya? Bagaimana sikap hidup kita? Apa yang kita lakukan lewat setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya? Firman Tuhan katakan di dalam Lukas yang ke-9 ayat 23 sampai dengan 24. Firman Tuhan katakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang sama-sama kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Firman Tuhan katakan setiap orang yang mau mengikut aku, siapapun orang tersebut, apapun keadaan orang tersebut, situasi kondisi apapun yang dia alami, apapun pangkat jabatannya, apapun latar belakangnya, ini berlaku buat semua. Firman Tuhan katakan yang pertama, dia harus menyangkal dirinya. Berbicara mengenai menyangkal diri itu sesuatu hal yang gak enak saudara. Mudah untuk diucapkan, perlu pengorbanan untuk dilakukan. Menyangkal diri artinya memprioritaskan Tuhan atau memprioritaskan kemuliaan Tuhan lebih utama dari hidup kita pribadi. Tuhan harus ditempatkan yang utama daripada kehidupan kita. Perintah Tuhan harus lebih utama dari kebutuhan kita. Perintah Tuhan harus lebih utama dari penderitaan atau persoalan yang kita alami. Perintah Tuhan harus lebih utama dari keinginan nafsu kita. Perintah Tuhan harus lebih utama dari karir atau usaha kita. Perintah Tuhan harus lebih utama dari segala sesuatunya.
prioritas, Tuhan harus lebih utama. Filipi 3, makanya Rasul Paulus bisa katakan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus sudah mengalami apa yang dulu dianggap untung oleh Rasul Paulus, dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Dia sangkal itu semua. Karena buat dia yang utama adalah Kristus. Makanya dia bisa bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sangkal diri itu artinya sama seperti Yohanes 3 ayat yang ke-30. Dia katakan, Tuhan harus makin besar, kita harus semakin kecil. Amin. Tuhannya yang lebih besar, kitanya semakin kecil. Bagaimana kehidupan saudara hari-hari ini? Apakah perintah Tuhan lebih besar dari keinginan saudara? Apakah perkataan firman Tuhan itu lebih utama dibandingkan kebutuhan saudara? Tapi firman Tuhan datang malam hari ini dalam kehidupan saudara dan saya. Perihal mengikuti Yesus. Ketika Tuhan sudah pilih saudara, Tuhan sudah panggil saudara, Tuhan sudah pilih saudara. Dasar pertama untuk kita bisa mengikut Tuhan dengan sikap yang benar. Firman Tuhan katakan, kita harus menyangkal diri, memprioritaskan Tuhan lebih utama dalam hidup kita dibandingkan kebutuhan kita. Yang kedua, firman Tuhan katakan, kita harus bisa memikul salib. Artinya memikul salib di sini berani bayar harga untuk kebenaran. Berani bayar harga untuk setiap perkataan firman Tuhan. Baik itu perintah firman Allah ataupun kewajiban yang harus kita lakukan. Berbicara mengenai salib, salib itu gak enak saudara. Salib itu berat. Rasanya gak enak. Beberapa tahun lalu ketika saya berangkat ke Israel, kemudian kita melakukan di Via Dolorosa, pembimbing rohani menyiapkan satu salib. Dia berkatakan, yang mau coba pikul salib ini silakan. Sampai di atas bukit Golgota, dia bilang. Kemudian peserta tur mulai coba-coba bergantian. Ketika mereka pikul salib, hanya bertahan 10 langkah saudara. Berat, pundak rasanya sakit saudara. Kemudian pembimbing rohani bilang, berat salib yang dipikul ini hanya 1/10 dari berat asli salib yang Tuhan Yesus pikul. Waktu dia bilang seperti itu, saya mulai merenungkan. Waktu saya merenungkan dan kemudian pembimbing rohani mulai bilang, ini titik-titik di mana Tuhan Yesus jatuh ketika dia memikul salib. Saya merenungkan salib siapa yang dipikul Tuhan, dosa siapa yang dipikul, dosa saudara dan saya. Waktu saya ingat dosa saya, tanpa disadari air mata saya mulai mengalir. Di setiap tempat ketika Tuhan Yesus jatuh, dia katakan ini tempat yang pertama Tuhan Yesus jatuh. Ini tempat yang kedua, ini tempat yang ketiga. Saya mulai menangis dan saya mulai berkata, Tuhan, ampuni setiap kesalahan saya. Ampuni setiap pelanggaran saya. Saya mencoba pikul salib, baru 5 langkah saya sudah gak kuat. Tapi Tuhan pikul salib saudara sampai di atas Golgota. Sampai tetesan darah terakhir. Dia pikul dosa saudara dan saya. Tuhan berkata bahwa kalau engkau mau ikut Tuhan, kita pun harus pikul salib. Saya gak tahu salib apa yang saudara pikul hari ini. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi, ada salib dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya Tuhan juga pasti kasih kekuatan. Tapi yang Tuhan mau, tetap pikul salib itu. Tetap pikul salib itu. Tuhan akan kasih kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Karena di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya.
Firman Tuhan katakan mungkin yang salib yang saudara pikul karena keinginan saudara sendiri. Sehingga ada saudara pikul salib. Atau mungkin ada hal-hal yang rencana Tuhan supaya digenapi dalam hidup saudara dan saya. Tapi satu hal yang saya mau tanamkan lewat kebenaran firman Tuhan. Menjadi pengikut Tuhan. Tuhan katakan kita harus pikul salib. Apapun salib itu, apapun situasi kondisi yang kita alami, jangan pernah buang salib itu. Pikul terus salib itu. Tuhan katakan di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10 dia katakan, jangan takut terhadap apa yang kau harus derita. Jangan takut terhadap salib yang harus engkau pikul. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Kenapa? Ada janji kebenaran firman Tuhan. Pada waktu kita tetap pikul salib, tetap bertahan. Setia sampai mati memikul salib kita sama seperti Tuhan. Dikatakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, poin kedua kita belajar dalam hal mengikut Tuhan. Mari pikul salib. Sekalipun mungkin hari ini mungkin kita merasa aduh salib itu berat. Rasanya gak kuat Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut. Penjaga Israel tidak pernah terlelap. Gak perlu takut. Waktu kita bertahan, firman Tuhan katakan, waktu kita bertahan kita tetap setia sampai akhir. Tuhan katakan Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bahkan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10 dikatakan, karena engkau menuruti firmanku, engkau tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dasari setiap kehidupan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dari apa kata firman Tuhan. Ketika firman Tuhan katakan yang pertama sangkal diri. Yang kedua pikul salib. Lakukan bagian kita. Maka Tuhan pasti akan lakukan bagian Tuhan. Apapun keadaan saudara. Firman Tuhan katakan jangan takut. Dua hal ini saudara lakukan. Poin yang ketiga firman Tuhan katakan saudara bisa mengikut Tuhan. Pada waktu kita mengikut Tuhan, di dalam Markus 1 ayat yang ke-17 dikatakan, marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat yang ke-18 dikatakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Waktu kita mengikuti Tuhan, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-18, tinggalkan jalannya dan mengikuti dia. Tinggalkan segala sesuatu hal yang merintangi kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sekalipun mungkin hari-hari ini ada begitu banyak penganiayaan, pencobaan, penderitaan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan tetap berpegang teguh pada Injil kebenaran Kristus. Tadi di awal kebenaran firman Tuhan kita sudah menaikkan sebuah pujian yang begitu indah. Dalam Kristus kita percaya. Ada kemuliaan di balik salibnya. Mungkin bagi dunia dikatakan salib itu adalah kebodohan. Salib itu nothing. Tapi bagi saudara dan saya yang sudah ditebus oleh karya salib Yesus. Bagi saudara dan saya yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Salib itu adalah kemuliaan. Salib itu adalah kekuatan Allah. Sehingga saudara bisa mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Bukan karena kuat gagah saudara. Ketika saudara sudah dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan menyertai saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya tutup sebuah kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari dengan sebuah kesaksian. Ada seorang anak Tuhan yang dipanggil Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Sebelumnya dia adalah bukan pengikut Kristus. Dia bukan seorang Kristen. Suatu ketika dia berdoa sama Tuhan tengah malam. Dia suka berdoa tengah malam. Pada waktu dia berdoa dia bilang, Tuhan tunjukkan saya jalan yang benar. Setiap malam dia berdoa. Suatu ketika dia sedang berdoa. Tiba-tiba dia merasa seperti ada cahaya di atap rumahnya, di atap kamarnya. Kemudian dia menenggadah ke langit dan dia lihat. Pada waktu dia lihat, dia seperti melihat seling rumahnya, atap rumahnya seperti terbuka, seperti resleting saudara. Waktu seperti resleting kemudian dia lihat ada cahaya yang keluar. Dan dia melihat seorang laki-laki dengan jubah putih panjang, berkilau. Dia ketakutan. Besoknya dia berdoa lagi, Tuhan
tunjukkan saya jalan yang benar. Ketika dia sedang berdoa seperti itu, tiba-tiba dia hal yang sama terulang kembali. Dia mendapatkan satu penglihatan. Seperti atap rumahnya atau langit itu terbuka, seperti resleting terbuka. Dan dia melihat sosok seorang memakai jubah putih berkilauan. Dia nggak ngerti, saudara. Kemudian dia bergumul dalam hati dia, dan dia cuma bilang, Tuhan, saya cuma berdoa, Tuhan tunjukkan saya jalan yang benar. Siapa orang itu? Satu ketika tanpa disadari, ketika sedang di kantor, ada salah satu rekan kerjanya adalah seorang Kristen. Dan dia melihat di gambar foto, dia tanya, siapa itu? Kemudian temannya bilang, oh ini Tuhan Yesus, Tuhan yang saya sembah, dia bilang. Dia bilang, hah, itu gambar foto orang itu sama seperti apa yang saya lihat ketika saya sedang berdoa, dia bilang. Kemudian dia mulai tanya sama temannya, dia ceritakan pengalamannya, dia bilang, apa yang terjadi? Kemudian temannya bilang, saya gak ngerti karena saya bukan seorang hamba Tuhan. Kamu datang aja ke seorang hamba Tuhan kalau mau tanya, dia bilang, saya takut salah. Singkat cerita dia browsing, dia cari gereja, saudara. Waktu dia cari gereja, dia menemukan gereja dan dia mulai masuk ke gereja itu. Dia duduk paling belakang. Waktu dia duduk paling belakang ketika ada pujian penyembahan, dia gak ngerti. Orang tepuk tangan, dia tepuk tangan. Firman dibentangkan, dia cuma dengar, kemudian dia pulang. 3 minggu berturut-turut dia lakukan itu. Sampai satu ketika dia sedang memuji Tuhan, pujian girang-girang sedang dinaikkan, tiba-tiba air matanya menangis. Dan dia bingung. Dia pulang, dia berdoa. Apa yang terjadi dengan diri saya, dia bilang. Saya gak ngerti. Kemudian minggu berikutnya dia datang, dia minta ketemu sama hamba Tuhan di tempat gereja itu. Dan dia menyaksikan bahwa Bapak Pendeta, dia ceritakan apa yang terjadi. Apa yang harus saya lakukan? Hamba Tuhan ini cuma bilang, ya kamu datang saja. Kamu sedang terpilih oleh Tuhan. Mengalir saja berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai singkat cerita akhirnya keluarganya mengetahui kalau dia pergi ke gereja. Akhirnya keluarganya mengurung dia. Dia dipukul, dia dikucilkan oleh keluarganya. Dia tidak diterima. Ada dia gak boleh keluar kemana-mana, dia kunci. Tapi karena kerinduannya begitu besar, dia berdoa. Dan pada waktu dia berdoa, dia merasakan satu kedamaian. Singkat cerita dia bilang, enggak, hari Minggu saya mesti datang ke gereja, dia bilang. Tapi bagaimana saya dikunci kamar saya? Kamarnya di lantai 2, saudara. Dia buka jendela kamarnya, dia turun, dia loncat, saudara. Kenapa? Karena keluarganya tidak menerima dan keluarganya kunci dia. Karena dia loncat sampai tangannya patah, saudara. Dia patah, dia kabur. Singkat cerita, dengan perjalanan Tuhan yang ajaib, akhirnya dia menyerahkan iman percayanya menjadi pengikut Kristus. Dia mengiring Tuhan. Tapi ada harga yang harus dia bayar. Dia dibuang oleh keluarganya. Dia tidak diakui. Dia dicaci maki oleh seluruh keluarga besarnya. Dia datang kepada hamba Tuhan, gembalanya, dia bilang, ya saya dibuang oleh keluarga saya. Dia bilang, sampai saya ketemu kamu lagi, dia bilang. Habis katanya. Jadi dia ketakutan. Tapi ada satu perkataan yang luar biasa. Perempuan ini mengatakan, saya gak pernah nyesel ikut Tuhan, dia bilang. Karena seumur hidup saya, baru saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Singkat cerita, akhirnya dia menikah dan punya anak. Ketika dia punya anak, orang tuanya gak hadir. Sampai akhirnya dia punya anak, tiba-tiba orang tuanya jatuh sakit, saudara. Waktu jatuh sakit dengan cara Tuhan yang ajaib, akhirnya dia datang, dia melayani orang tuanya. Dia membiayai biaya dari rumah sakit orang tuanya. Firman Tuhan katakan, satu jiwa dipanggil dan diselamatkan oleh Tuhan, seluruh keluarga pasti diselamatkan. Dan itu menjadi doa dia. Puluhan tahun dia pikul salib itu. Puluhan tahun dia sangkal dirinya, sekalipun dia dicaci maki. Tapi dia tetap pegang Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Akhirnya sekarang orang tuanya bisa terima keadaannya. Dan bahkan sekarang orang tuanya sudah mau masuk ke gereja. Karena dia melihat dari perjalanan hidup anaknya. Dicaci maki, dihina. Tapi kenapa anaknya tetap memiliki hati yang berbakti kepada orang tua. Tetap sayang, tetap mengasihi. Suatu ketika orang tuanya panggil, kenapa dulu kan kamu saya pukulin. Dulu sampai kamu patah-patah saya pukulin. Tapi kamu gak dendam. Perempuan ini mengatakan, saya ikut Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus ajarin saya, kasihi musuhmu. Berkati orang yang jahat sama kamu, dia bilang. Kalau orang lain aja bisa saya berkati, apalagi kedua orang tua saya. Setiap malam saya berdoa buat papa sama mama. Saya selalu berdoa dan saya selalu menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau saya ditolong, kalau saya diterima keselamatan, saya rindu orang tua saya juga menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, banyak orang untuk terima keselamatan dia bayar harga, saudara. Kalau saudara jadi orang Kristen dari bayi atau dari kecil, saudara sudah jadi orang Kristen, puji Tuhan, hargai keselamatan itu. Tapi kesaksian daripada perempuan ini, dia bayar harga. Bukan setahun, bukan 2 tahun, puluhan tahun dia bayar harga, saudara. Untuk dia tetap berpegang kepada Yesus, mengikut Tuhan. Tapi saya mau katakan di akhir kesaksian saya, harga itu pantas kita bayar. Kenapa? Karena ada mahkota kehidupan, ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita berani bayar harga, ketika kita berani sangkal diri, ketika kita berani pikul salib, ketika kita mengikut Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita naikkan sebuah pujian. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu hari ini ada. Amin. Bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu Tuhan. Amin. Kami bawa hati kami Tuhan. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, biar Tuhan yang semakin bertambah. Amin. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Inilah kerinduan hati kami ya Roh Kudus. Kami rindu mengikut Engkau Tuhan. Kami lepaskan hak kami Tuhan. Untuk lebih lagi mengerti dan mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Untuk kami boleh menyangkal diri kami. Untuk kami boleh memikul salib kami setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kekuatan kami terbatas Tuhan. Daya pikir kami terbatas Bapa. Tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas, yang senantiasa memberi kekuatan dan peneguhan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga di dalam pengiringan kami Tuhan, kami tetap memandang terhadap karya salib Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak mau pandang persoalan, pergumulan, kondisi yang ada, apapun itu bentuknya Tuhan. Tapi yang mau kami pandang adalah kebenaran firman Tuhan. Janji-Mu, penjaga Israel tidak pernah terlelap. Janji-Mu Tuhan, Kau menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman Tuhan. Janji-Mu Tuhan, ketika kami berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, ada mahkota kehidupan kemuliaan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami memandang dunia ini, ketika kami memandang situasi kondisi yang ada, ketika kami memandang setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, iman kami bisa lemah Tuhan. Tapi ketika kami memandang janji kebenaran firman Tuhan, kami tahu Tuhan, bahwa semua ada di dalam kendali tangan Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Malam hari ini Bapa, kami berdoa Tuhan, bagi anak rohani hamba-Mu yang sedang dalam perjalanan Tuhan, dari Sulawesi Selatan menuju Mamuju Tuhan. Tuhan sertai perjalanannya Bapa lewat darat Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan. Setiap transportasi Tuhan yang dia naiki Tuhan, semua ada dalam lindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia boleh tiba di kota Mamuju dengan tidak kekurangan sesuatu apapun juga Tuhan. Dan setiap kerinduan dan rencana ke depan, di dalam masa depan dan pelayanannya, semua ada di dalam kendali daripada Tuhan Yesus Kristus. Hamba serahkan Tuhan anak rohani hamba-Mu Tuhan Wanti ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Tuhan bagi permohonan doa seorang ibu Tuhan. Dalam masalah ekonominya Bapa, Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala sesuatunya Tuhan. Setiap pintu-pintu yang tertutup, Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan, bagi permohonan doa, bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan buka jalan Tuhan, berikan pekerjaan yang terbaik. Usaha-usaha yang mulai mengalami penurunan Tuhan, Tuhan buka jalan Tuhan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Tuhan, bagi seorang bapak yang mengalami sakit Tuhan, GERD Tuhan, asam lambung Tuhan, maupun keluar keringat dingin Tuhan, lemas Tuhan. Oh Tuhan, mari nyatakan kuasa Tuhan, kuasa bilur-bilur darah Yesus menyempurnakan kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga ada pemulihan ekonomi dalam kehidupan keluarganya Tuhan. Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga rencana seorang ibu Tuhan untuk mencari pekerjaan sedang dalam proses interview Tuhan. Oh Tuhan, buka jalan Tuhan, berikan pekerjaan yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun setiap pokok-pokok doa yang di dalam kotak peti ini Tuhan, baik yang kami sebutkan maupun yang tidak disebutkan Tuhan, Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatunya Bapa. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di dalam rumah masing-masing Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan tangan Tuhan, yang mengangkat tangan Tuhan di rumah mereka masing-masing Tuhan. Mari Tuhan turun tangan Tuhan. Turun tangan Tuhan. Apapun yang mereka bawa Tuhan di dalam hadirat Tuhan dan dalam doa-doa mereka Tuhan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang bertanggung jawab,
sebagai Bapa yang senantiasa mengasihi anak-anaknya. Engkau tidak akan pernah mengecewakan anak-anakmu Tuhan. Tuhan, buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam kebutuhan ekonomi mereka. Tuhan, Kaulah Jehovah Jireh yang mencukupi segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang membutuhkan pertolongan bagi pertumbuhan anak-anak mereka, masa depan anak-anak mereka, pergaulan anak-anak mereka. Oh mari Tuhan, Kau jaga, Kau lindungi, Kau berikan masa depan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun pergumulan ataupun kerinduan yang mereka bawa di dalam hadirat Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkat di rumah mereka masing-masing, Tuhan turun tangan malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan akhiri Tuhan ibadah kami pada saat hari ini Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dan kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Marilah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Akuilah Dia di dalam segala tingkah lakumu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka Tuhan Yesus akan meluruskan setiap jalan. Bahkan Tuhan Yesus akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya